Hello, Assalamualaikum class. So, how are you today? Are you ready for our English class today? Baik, jadi sebelum dimulainya belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, yang selanjutnya silahkan kalian mengisi list daftar kehadiran yang telah disediakan di grup WhatsApp. Baik, jadi walaupun kalian sekarang ini belajarnya daring atau melakukan pembelajaran online dikarenakan maraknya wabah virus corona, kalian tetap harus semangat ya dalam belajar dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan diri kalian. Baik, jadi di pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian, fungsi sosial, unsur bahasa, dan structure dari personal letter itu sendiri. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan mengulas lagi tentang structure dari personal letter itu sendiri dan membahas tentang ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan dalam personal letter. Baik, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui penjelasan pada tayangan video pembelajaran dari guru, peserta didik atau kalian dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks surat pribadi dengan konteks penggunaannya dengan cermat dan teliti. Kemudian, melalui penjelasan pada tayangan video pembelajaran dari guru, peserta didik atau kalian dapat menulis teks surat pribadi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks secara kritis dan mandiri. Baik, jadi kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu adalah the structures of personal letter atau struktur dari teks surat pribadi. Baik, jadi struktur dari teks surat pribadi itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah date atau tanggal. Tanggal di sini adalah maksudnya tanggal kapan surat tersebut dikirim. Biasanya tanggal itu diletakkannya itu sebelah kiri paling atas. Kemudian yang kedua itu adalah address atau alamat ya. Alamat di sini adalah alamat dari si pengirim surat tersebut ketika dia menuliskan suratnya. Dan alamat itu biasanya ada di sebelah kanan atas. Kemudian ada salutation and name, salam dan nama. Di salutation itu kalian bisa menggunakan dear, dearest atau sweetheart. Kemudian nama di sini adalah seseorang yang ingin kalian kirimkan surat ya. Misalnya dear Lana. Kemudian introduction atau pembukaan. Jadi di sini tuh bisa berisi tentang misalnya tanggapan dari surat yang sebelumnya kalian dapatkan. Kemudian body atau isi surat. Body ini berisi tentang isi atau konten dari surat tersebut ya. Yang selanjutnya itu closure atau penutup. Jadi penutup di sini itu maksudnya adalah mengindikasikan bahwa surat akan segera berakhir. Kemudian ada complementary close atau salam penutup ya. Ini bisa menggunakan with love atau sincerely yours. Kemudian signature atau tanda tangan ya di bawah complementary close ya meletakkannya. Kemudian PS atau postscript ya. Jadi postscript ini adalah sebenarnya catatan tambahan yang berada di bawah surat, paling bawah. Jadi biasanya ini digunakan ketika si penulis itu lupa menuliskan sesuatu pada isi atau konten di suratnya ya. Jadi bisa menggunakan postscript. So we move to the next part, that is sentence structures of personal letter or
struktur bahasa dari teks surat pribadi itu sendiri ya. There are several things that we focus on. The first one is accuracy of grammar is important. Setuju ya bahwa tata bahasa dalam penulisan itu memang penting. Kemudian complete sentences are expected. Nah, complete sentences di sini maksudnya adalah kalimat yang lengkap ya, kalimat yang mengandung subject, object, predicate, and complement gitu ya. Kemudian menggunakan contractions such as I'll, I'm, and will. Jadi contractions di sini maksudnya adalah kata dalam bahasa Inggris di mana penggunaannya itu ditujukan untuk mengurangi kekakuan dalam berbicara maupun dalam menulis gitu ya. Jadi di sini contohnya adalah I will menjadi I'll, I am menjadi I'm, kemudian we will menjadi will. The next is use personal pronouns such as I, we, you. Jadi menggunakan kata ganti di sini menggunakan kata ganti I, we, and you. The next is use active voice. Jadi di sini menggunakan kalimat aktif gitu ya. Well, the next is some useful expressions used in personal letter. Well, the first one is salutation atau salam pembuka ya. Jadi di dalam salam pembuka ini biasanya atau kalian dapat menggunakan kata-kata seperti dear, dearest, sweetheart, my love, my darling. Nah, jadi pemilihan kata tersebut adalah kalian bergantung pada seberapa dekat kalian dengan orang yang ingin kalian kirimkan surat seperti itu. Kemudian ada closing ya. Jadi di salam penutup ini kalian bisa menggunakan yours, with love, kemudian sincerely yours, all the love ya. Well, yang selanjutnya yaitu the starting the letter. Jadi starting the letter ini adalah ungkapan untuk mengawali sebuah surat ya. Nah, ada beberapa ungkapan yang dapat digunakan. Seperti how are you? Ya, ini yang paling umum ya, menanyakan kabar. Kemudian hope this letter finds you. Kemudian thank you for your last letter. Kemudian it was so good to hear from you. Sorry for answering late. Kemudian I'm sorry I should have written earlier. Kemudian I'm sorry to inform you that I can't come to your birthday party. Kemudian gitu ya. Jadi yang titik-titik di sini adalah kondisinya itu disesuaikan ya dengan isi surat tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah conclusion ya. Conclusion ini biasanya diletakkan itu di bawah ya, karena ini tuh mengindikasikan bahwa surat itu akan berakhir gitu ya. Nah, biasanya itu ungkapan yang dapat digunakan adalah I'm looking forward to seeing you soon. Kemudian I'm looking forward to hearing from you soon. Kemudian I will have to stop now. Kemudian I'm waiting for a quick reply. Misalnya ketika dia itu mengharapkan semoga surat itu cepat-cepat dibalas ya. Kemudian looking forward to seeing you again. Bye gitu. Well, we move to some useful expression for letter writing. Yang pertama itu ada gratitude. Gratitude itu adalah ucapan terima kasih gitu ya. Nah, ada beberapa ekspresi that can be used ya. The first is I'm just writing to thank you for this surprise party misalnya gitu ya. Kemudian it was very kind of you to support me in my mathematics contest gitu. Kemudian thanks very much for your birthday gift for me, and I'm very grateful for this surprise party gitu ya. Next point is giving advice. Giving advice ini adalah ekspresi memberikan nasihat atau saran gitu ya. So there are several expressions that can be used related with giving advice. The first one is, well, I thought about it and if I were you, I would rather to choose the pink gown. Misalnya gitu ya, jika dia itu ingin memberi nasihat tentang gaun apa sih yang cocok untuk dia gitu. Kemudian, have you thought about the new Harry Potter series films? Gitu, misalnya dia itu ingin memberi saran film apa yang bagus ditonton gitu ya.
Kemudian, in your last letter, you said you were not sure what course of action to take. I suggest that you choose the English course, misalnya gitu ya. Kemudian, I think you shouldn't do that thing gitu, atau sesuatu hal yang tidak harus dilakukan gitu, memberi nasihat gitu. Kemudian, in your last letter, you asked me about the technique measures. So I think it will be suitable for you. Misalnya gitu ya, ingin memberikan saran tentang jurusan apa sih yang cocok untuk temannya gitu. Well, the next is about the delivering bad news, atau ini tuh ekspresi dengan bagaimana menyampaikan berita yang kurang bagus gitu, atau berita yang kurang baik gitu. There are several expressions that can be used. The first is, I'm sorry but I have to tell you that I can't come to your party in the next month. Misalnya gitu. Kemudian, bad news. I'm afraid but no way to avoid it. So here it goes. I can't come to your birthday party gitu ya. Kemudian, I'm extremely sorry to hear that I don't have money to come to BTS concert. Kemudian ada delivering good news, atau ekspresi untuk menyampaikan berita yang bagus gitu ya. There are several expressions that can be used. So, for example, I'm sure you will be happy to hear that I have a new BTS album. Next, I'm sure that you will be interested to know that finally I found my lost kitten. Next, by the way, did you know that I have a new Taylor Swift ticket concert? Next, OMG, you will never guess what happened. I'm totally ecstatic to hear about there is new handicraft shops in near my house gitu misalnya. Well, next is asking for help. Jadi ini adalah ekspresi ketika kita tuh meminta bantuan gitu ya. Kemudian ada beberapa ekspresi yang dapat digunakan, yaitu I wonder if you could help me. Next, I hope it's not too much to ask, but would you like to visit me next month? I wonder if I could ask you a favor. Could you come to my party next month? Nah, kemudian ada apologizing. Apologizing ini adalah ucapan perasaan bersalah gitu ya, untuk meminta maaf. Ungkapan meminta maaf gitu. Yang pertama, I would like to apologize for my mistake because I broke your mirror gitu ya. Kemudian, I'm sorry that I couldn't come to your birthday party. Kemudian, words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am. Well, jadi di sini ada sebuah contoh dari teks surat pribadi atau personal letter ya. 35 Senggigi Raya, Lombok, 75009, Nusa Tenggara Timur. The 12th of January 2014. My dear lovely city. Hello, how are you, sweetie? I know you were angry with me because I'm writing to you after a long time. I'm so sorry. Please forgive me. You know we are in Lombok right now. It's so beautiful beyond imagination. I'm writing to you from this really cute little cafe on the Senggigi beach. As you know, Mom loves shopping, so she went and will be gone for hours. I took her one check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of the coffee. You know, yesterday we went to the Gili Nangu Island. It's a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It's so beautiful. I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Mom's making sure we don't miss any sights in the whole city. So we've practically been everywhere. I got to go. Mom is here. I will see you soon. Lots of love. So, Lana, P.S.
I'm bringing you a lot of souvenirs and pictures. Well, jadi dari contoh dari teks surat pribadi tadi yang telah dibacakan, di sini ada penjelasan tentang structure dari teks surat pribadi itu ya. Yang pertama itu 35 Senggigi Raya, Lombok 75009 Nusa Tenggara Timur. Itu adalah address atau alamat dari si pengirim atau penulis surat ya. Kemudian the 12th of January 2014. Ini adalah date atau tanggal dari kapan ditulisnya surat tersebut. Kemudian ada my dear lovely Siti ya. Itu ada salutation ya dan nama. Siti ini si penerima surat ya. Kemudian ada greetings, salam ya. Hello. Kemudian how are you sweetie, itu ada introduction-nya atau untuk mengawali surat ya, seperti menanyakan kabar di sini tuh. Kemudian dari I know you were angry with me hingga ke it would have been much more fun, itu adalah konten atau isi dari surat itu sendiri. Nah kemudian I got to go, mommy's here, I will see you soon, closure ya, atau penutup ya, itu atau kesimpulan. Jadi ini mengindikasikan bahwa surat itu segera berakhir gitu ya. Kemudian lots of love, itu closing ya. So. Kemudian Lana ini si pengirim surat ya. Jadi ini tuh bisa menggunakan nama jelas seperti ini, bisa juga menggunakan tanda tangan ya. Kemudian PS atau postscript ya. I'm bringing you a lot of souvenirs and pictures. Jadi di contoh surat pribadi ini dia itu menggunakan contractions ya, atau kata yang digunakan untuk mengurangi kekakuan ketika menulis atau berbicara ya. Di sini di PS I'm bringing you a lot of souvenirs and pictures ya. I'm bringing, I am ya, di sini I am jadi I am gitu. Nah, baik, jadi dari apa yang sudah dijelaskan tadi, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silahkan ya. Baik, jadi jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, well, now it's your turn, dear. Jadi, kalian akan diberikan sebuah tugas ya. Apa tugasnya? So the instructions is create your own simple personal letter. Jadi silahkan kalian membuat sebuah teks surat pribadi sederhana ya. Baik, jadi kesimpulannya bahwa hari ini kita belajar tentang struktur dari personal letter dan ungkapan yang dapat digunakan dalam personal letter itu sendiri ya. Nah, struktur dari surat pribadi atau personal letter itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada date, tanggal, kemudian ada address, alamat, lalu ada salutation, salam pembuka, nama orang yang ingin kita kirimkan, kemudian introduction, pembukaan, kemudian body, tentunya ini adalah isi dari surat, kemudian closure, penutup, lalu complementary close, salam penutup, lalu ada signature, tanda tangan, dan postscript ya. Baik, selanjutnya yaitu tentang struktur kalimat ya. Seperti tadi yang sudah kita bahas, ada beberapa. Yang pertama yaitu ketepatan dalam penggunaan grammar atau tata bahasa ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan kalimat yang lengkap ya. Kemudian menggunakan contraction seperti I'll, I'm, and will. Selanjutnya menggunakan personal pronouns seperti I, we, you. Kemudian menggunakan kalimat aktif. Baik, yang selanjutnya adalah ungkapan yang dapat digunakan di dalam personal letters ya, atau the examples of expressions used in personal letters. Well, yang pertama itu ada salutation. Salutation itu adalah salam pembuka ya, yang dapat digunakan ekspresinya atau ungkapannya adalah dear, dearest, sweetheart, darling, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada closing ya. Nah, di closing ini bisa menggunakan with love, kemudian best wishes, kemudian ada starting the letter atau introduction ya, untuk mengawali sebuah surat gitu. Bisa menggunakan how are you, menanyakan kabar ya. Kemudian di bagian conclusion
itu ekspresi yang digunakan bisa seperti I'm looking forward to seeing you soon, seperti itu. Baik, jadi yang berikutnya itu adalah some useful expression for letter writing ya. Yang pertama itu adalah gratitude. Jadi gratitude ini adalah ekspresi atau ungkapan berterima kasih seperti itu ya. Nah, ekspresi yang dapat digunakan yaitu adalah I'm just writing to thank you for the beautiful gown that you gave to me. Kemudian yang kedua itu adalah delivering bad news ya, menyampaikan berita yang kurang bagus seperti itu ya. Nah, yang dapat digunakan ekspresinya adalah I'm sorry but I have to tell you that I can't come to your birthday party gitu misalnya. Nah, yang ketiga itu adalah giving advice atau memberikan saran atau nasihat. Maka ekspresi atau ungkapan yang dapat digunakannya adalah well, I've thought about it. And if I were you, I would rather choose the English major rather than math major. Misalnya gitu ya. Kemudian ada apologizing, ekspresi untuk meminta maaf. Maka ekspresi yang dapat digunakan adalah I would like to apologize for the mistake that I made in the past. Misalnya gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pelajaran hari ini telah selesai ya. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.